Oke Mas saudara semua, beta sekarang ini sedang berada di satu objek wisata yang secara geografis berdekatan dengan kota Ambon, tetapi juga secara administratif dia ada di Kabupaten Maluku Tengah. Biasanya tempat wisata ini seringkali menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Tetapi hari ini kita bisa lihat bahwa ketika pandemi COVID-19, tempat wisata ini sangat sepi sekali dikunjungi dan bahkan sudah ditutup dan tidak boleh ada yang mengunjungi. Nah, apa saja yang nantinya akan kita lihat bersama lewat video ini, nanti lihat selanjutnya. Oke Mas saudara semua, ini adalah tempat wisata yang biasanya dikunjungi oleh para wisatawan lokal, wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Dan kita bisa lihat hari ini setelah pandemi COVID-19, rasanya tempat ini tidak lagi dikunjungi oleh para wisatawan karena sudah ditutup. Dan bisa lihat situasinya sangat sepi, bahkan sudah sangat berumput ya, sudah tidak dikunjungi sehingga tidak lagi terawat ya. Bapak saudara bisa lihat semua ini kondisinya sekarang ini. Oke Pak saudara semua, itu adalah realita atau situasi yang terjadi di objek wisata Pantai Natsepa. Tidak lagi ada pengunjung yang berkunjung untuk menikmati suasana pantai yang begitu indah dengan pasir putih, tetapi juga menikmati jajanan khas yang seringkali dijajankan oleh pedagang-pedagang atau ibu-ibu atau mama-mama yang ada di Natsepa. Jadi kalau di dalam objek wisatanya sudah tidak ada lagi pedagang, tapi di luar itu masih ada. Nah, kira-kira apa yang membuat ibu-ibu ini atau mama-mama ini masih tetap berjualan walaupun di tengah pandemi COVID-19? Kita ikuti selanjutnya. Oke Mas saudara, beta sekarang juga sedang berada di satu tempat jualan milik Mama Tin Mahatita ya. Jadi Mama Tin juga adalah salah satu pedagang yang sering berjualan di tempat wisata Natsepa, Pantai Natsepa. Dan beta sekarang sama-sama dengan Antua. Beta mau tanya-tanya sedikit, mengapa sampai Antua masih tetap berjualan padahal pemerintah sudah melakukan memberikan aturan bahwa tidak boleh melakukan aktivitas, harus tetap stay di rumah. Nah, beta mau tanya-tanya dulu di Mama Tin. Nah, ini Mama Tin sebentar ada bikin rujak ya Matin ya. Oke. Matin, beta mau tanya sedikit juga, kalau sebelum corona ini dan sesudah sebelum corona ini kira-kira jualannya bagaimana? Pendapatannya bagaimana? Bagus. Bagus ya? Pengunjung banyak ya? Pengunjung banyak. Kira-kira kalau satu hari itu berapa? Ya, kalau semua bahannya ada, kadang tingginya satu hari itu 200 atau 300. Iya. Itu. Oke. Paling tinggi kalau satu hari semua bahan selesai, habis semua jualannya selesai, berarti Antua bisa dapat 200.000 sampai 300.000. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang setelah corona nih, Mama Tin? Dalam keadaan sekarang corona ini
ada laku, ada yang tidak. Tidak. Ya, dan lakunya hanya cuma 2, Ya. ada yang tidak ada. 3. Nah, Mama, corona ini kan bikin kita semua serba pada tidak berjalan dengan baik, toh, termasuk Mama dong berjualan. Ya. Nah, kenapa sampai Mama masih tetap memilih untuk berjualan? Padahal corona ini sangat mengancam, Nah, begitu. ini untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, Jadi kita masih harus berjual untuk kita makan. Walaupun itu hanya cuma 2 atau 3, tetap kita berjualan. Kalau tidak berjualan, siapa itu Ya. bisa? Pemerintah mau kasih tidak bisa. Jadi kita bisa harus berjual untuk kita makan. Oke, ya. Jadi saudara, itu yang dibilang oleh Mama Tin bahwa sekalipun corona ini mengancam, tapi Mama Tin dengan mama-mama yang lain masih tetap berjualan karena ini menjadi kebutuhan dari rumah tangga. Jadi dong tetap berjualan walaupun corona sangat mengancam, sehingga apa yang dong buat ini merupakan tanggung jawab juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anak, dan dong tetap harus melakukan aktivitas ini untuk memenuhi dong punya kehidupan rumah tangga. Sekalipun demikian, dong tetap jaga kesehatan. Mama Tin juga masih tetap pakai masker. Lalu kemudian juga ada tempat cuci tangan ya. Jadi setiap pengunjung itu harus cuci tangan dulu, baru bisa masuk dulu di sini dan menikmati rujak yang dibuat oleh Mama Tin. Oke, Mas Saudara, itu tadi yang disampaikan oleh Mama Tin. Walaupun corona begitu mengancam, dorang punya diri, tapi Mama Tin dan beberapa mama-mama yang masih tetap aktivitas masih tetap harus berjualan untuk memenuhi dorang punya kebutuhan hari-hari. Dan sekalipun demikian, Mama Tin dengan mama-mama yang lain ada di sini masih tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker dan juga menyediakan tempat cuci tangan. Jadi setiap pengunjung yang datang wajib cuci tangan dulu baru bisa menikmati rujak buatan Mama Tin. Jadi itu yang kita mau sampaikan ke katong semua, bahwa ini adalah pilihan yang paling terakhir di antara semua pilihan. Harus berjualan walaupun pendapatannya sangat kecil, walaupun kesehatannya terancam, tapi Mama Tin dengan mama-mama yang lain di sini masih tetap harus melakukan aktivitas itu. Oke, Mas Saudara, beta sekarang sedang berada di tempat jualan Mama Ellen Sitanala yang biasanya setiap hari menjajakan jualan yang ada di tempat ini. Biasanya berjualan ada rujak, kemudian juga ada es kelapa ya. Dan beta mau tanya-tanya sedikit dengan Mama Ellen, apa situasi yang Mama Ellen rasakan ketika sebelum pandemi ini dan sesudah pandemi ini. Nah, Mama Ellen, kalau sebelum corona ini, kira-kira aktivitas perjualan di sini dia berjalan lancar ke saya? Oh, sebelum corona lancar. Nah, itu biasa kalau satu hari pendapatan bagaimana? Kalau sebelum corona nih? Sebelum corona itu bisa lebih dari 100. Oh, lebih dari 100 ya? Oke. Kalau sebelum corona biasanya itu penjualannya bisa lebih daripada 100. Kalau sekarang bagaimana? Tergantung. Tergantung ya? Ya. Biasanya sekarang juga yang ada pengunjung yang begitu banyak ya, yang terlalu ramai, jadi pendapatannya juga yang terlalu banyak. Ya. Tapi kenapa Mama Ellen masih mau tetap jual? Sedangkan pemerintah sudah bilang sih boleh keluar rumah. Kado di rumah saja, tapi Mama Ellen dan teman-teman yang lain masih tetap berjual begitu. Kira-kira beta pengen tahu tadi kita. Kalau ketemu tinggal di rumah itu ketemu bosan. Oke, tinggal di rumah bosan. Selain itu apa lagi? Sambil duduk, cari uang toh. Iya, cari uang. Biar dapat sedikit, yang penting ada. Yang penting ada. Oke, jadi Mbak Saudara, itu tadi Mama Ellen bilang kalau di rumah saja biasanya bosan dan beta kira katong semua alami itu. Tapi yang paling penting Mama Ellen bilang dong harus tetap jual supaya bisa cari uang for menafkahi dong kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Dan Mama Ellen dan teman-teman yang lain, Mbak Saudara yang lain tetap berjualan tapi tetap jaga kesehatan ya, tetap masih bisa pakai masker, harus tetap cuci tangan ya. Jadi kondisi ini membuat Mama Ellen dan ibu-ibu yang lain atau mama-mama yang lain tetap harus bisa berjualan, karena kalau saya mau jual dong, saya tahu nanti mau dapat uang dari mana untuk menafkahi dong punya kehidupan keluarga. Jadi Saudara, itulah cerita yang bisa katong lihat dari Mama Ellen dan mama-mama yang lain tentang bagaimana dong bisa berjuang
walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sangat mengancam dong punya kesehatan, dong punya kehidupan, tapi dong masih tetap harus melakukan pekerjaan ini karena ini satu-satunya jalan yang harus dong buat untuk bisa menafkahi dong punya kehidupan keluarga. Oke Pak Saudara, itu adalah video singkat tentang Pantai Net Sepa yang terdampak karena COVID-19. Jangan lupa nonton sampai selesai, like, subscribe, komen, dan yang paling utama adalah share. Nantikan video selanjutnya bersama Beta Jones Pakniani di channel ini.